Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yulianingsih dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan kisah dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sugeng Sostrodhardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat Soekarno masih baru lahir, namanya adalah Kusno. Tetapi pada usia 11 tahun, ayahnya mengubah nama Kusno menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulung Agung dan juga Mojokerto. Pada tahun 1915, Soekarno pindah ke Surabaya untuk melanjutkan sekolahnya di HBS atau Hongire Burger School. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal bersama Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan, dan nasionalisme Soekarno mulai terlihat. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolahnya ke Tennessee High School di Bandung, atau yang sekarang dikenal dengan ITB. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin meningkat. Bahkan bersama anak muda nasionalisme lainnya, Soekarno mendirikan grup kuliah umum yang diberi nama Algemene Studi Club. Grup inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya PNI pada tahun 1927. Melihat Soekarno yang begitu aktif mengajarkan nasionalisme membuat Belanda khawatir. Akhirnya Soekarno pun berkali-kali dipenjara. Meskipun dalam penjara, semangat Soekarno terus membara. Bahkan Soekarno tetap saja memikirkan nasib bangsa Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno pun mulai aktif dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari perumusan Pancasila, turut andil dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, menyusun teks proklamasi, bahkan membacakan teks proklamasi tersebut di depan rakyat Indonesia. Kok bisa ya? Soekarno menemukan 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya oleh Belanda. Hal ini membuat Soekarno kembali diasingkan setelah ia baru saja keluar dari penjara di Sukamiskin. Belanda membuang Soekarno ke tempat yang sangat jauh, yaitu di ND Flores, Nusa Tenggara Timur selama 4 tahun. Selama diasingkan, Soekarno bisa berpikir lebih dalam tentang banyak hal, termasuk tentang nasib bangsa Indonesia ketika ia tinggalkan. Pada sebuah taman di bawah pohon sukun, disitulah tempat yang biasa digunakan Soekarno untuk merenung. Hingga pada suatu saat, lahirlah Pancasila dari buah pemikiran Soekarno. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menyatukan keanekaragaman menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Kita ambil contoh dari Presiden Insinyur Soekarno dengan Presiden Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito. Sepanjang sejarah, Soekarno adalah presiden pertama yang datang ke Yugoslavia. Kedatangan Soekarno pun disambut dengan sangat baik oleh Yugoslavia. Hingga pada suatu saat, Soekarno bertanya kepada Broz Tito. Broz Tito, apabila kau sudah meninggal nanti, apa yang akan kau wariskan untuk negaramu? Dengan tegas, Broz Tito pun menjawab, akan kuwariskan angkatan perang yang kuat untuk melindungi negaraku Yugoslavia. Lalu, Broz Tito balik bertanya kepada Soekarno. Soekarno, apabila kau sudah meninggal nanti, apa yang kau wariskan untuk negaramu? Akan kupastikan negaraku akan tetap bersatu meskipun aku sudah tiada nanti. Karena telah kuwariskan Pancasila kepada anak dan cucuku. Dan benar saja, pada tahun 1980, Josip Broz Tito meninggal dan mewariskan angkatan perang yang kuat untuk negaranya Yugoslavia. Tetapi sayang,
pada tahun 1995 negaranya mengalami perpecahan menjadi Serbia, Bosnia, dan lain sebagainya. Sedangkan Indonesia masih bisa bersatu di antara banyaknya perbedaan yang ada. Itu semua karena ideologi kita, yaitu Pancasila.